Sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau berkontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita terontong erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dengan sengaja keluar melalui mulut, dinamakan skalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan dari trakea. Selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi.